Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Khairi, NPM A1201942. Dalam materi pengelolaan pendidikan kali ini, saya akan sedikit memberikan materi tentang pengelolaan pembiayaan. Perekonomian Indonesia cenderung mengarah pada krisis multidimensional yang terus membelenggu negara kita. Nampaknya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bangsa kita akan terbebas dari krisis tersebut. Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Semakin berat beban hidupnya, terutama bagi golongan masyarakat yang status ekonominya kurang beruntung. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari, apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun masalah dalam pengelolaan pembiayaan kali ini yaitu jenis biaya pendidikan, faktor yang memengaruhi biaya pendidikan, permasalahan biaya pendidikan di Indonesia, dan solusi pemecahan permasalahan pembiayaan di Indonesia. Dan yang pertama kita bahas yaitu jenis biaya pendidikan. Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut. Pertama, biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya pendidikan. Menurut Iskandar 2011, lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya, menghadapi masalah yang sama, yaitu dalam hal biaya produksi. Tetapi ada beberapa yang kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya produksi. Produksi pendidikan diartikan sebagai unit pelayanan khusus atau units of specific service. Analisis mengenai biaya pendidikan pada dasarnya menggunakan metode teori atau input process output, di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa menurut Blau 1992 dan Idochi dan Anwar 2004. Kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak dan output sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui skor-skor achievement. Yaitu pembahasan yang kedua tentang permasalahan biaya pendidikan di Indonesia. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi, biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis. Pendidikan juga merupakan masalah bangsa yang belum dapat ditentukan solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju berhasil, ditentukan generasi penerus yang sehat, berwawasan luas. Di sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, mengapa kita menganggap pendidikan Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidikan. Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga di Indonesia. Namun, kita juga berbicara tentang pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar, memang benar jika sudah berlakukan pembebasan biaya pengajar, namun peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya yang ketika kami survei. Dan materi yang selanjutnya itu tentang solusi mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Besar kecilnya subsidi pemerintah, inilah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua dan masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan tidak mahal, maka subsidi pemerintah harus besar. Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dikonsumsi orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipan masyarakat. Dari berbagai masalah yang diungkapkan di atas, maka harus ada solusi bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, dan tetap sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Karena hak mendapatkan fasilitas biaya pendidikan murah atau gratis merupakan hak masyarakat sebagai pembayaran pajak. Solusinya ialah: pertama, hal diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat. Yang kedua, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang, dan biaya gedung, serta ekstrakurikuler dan lain-lain. Oleh karena itu, seharusnya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Yang ketiga, kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitas pendidikan harus diberhentikan atau dihapus. Selanjutnya, untuk mengatasi anggapan masyarakat yang menganggap bahwa mahalnya biaya pendidikan karena adanya praktis korupsi yang dilakukan pejabat dan birokrasi sekolah, solusinya yang kiranya perlu dilakukan oleh sekolah adalah di setiap akhir tahun, sekolah perlu menyampaikan laporan tentang keuangan kepada wali murid atau orang tua siswa, baik uang yang masuk maupun pengeluaran uang sekolah. Dalam menyampaikan laporan tersebut perlu disertai bukti atau kwitansi yang jelas, sehingga wali murid atau orang tua siswa dapat percaya bahwa tidak ada penyelewangan dana. Baiklah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada sedikit kesimpulan yang bisa saya tangkap, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji guru, perubahan dalam populasi dan kenaikan prestasi anak sekolah, meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi, dan sebagainya. Faktor-faktor peningkatan tersebut dapat memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kurun waktu tertentu. Dan solusi yang didapatkan ialah: pertama, diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan. Pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat, dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti
biaya LKS, biaya seragam, biaya uang, biaya gedung, biaya ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Ada juga sedikit saran dari saya tentang materi pengelolaan pembiayaan kali ini, yaitu mengacu pada keterkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi biaya pendidikan di sekolah. Maka, penyelesaian masalah pembiayaan pendidikan seperti mahalnya biaya pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah, namun harus ditempuh sebagai langkah atau dengan tindakan yang strategis. Mungkin itulah materi pengelolaan pembiayaan pendidikan dari saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.